Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ya, Kasiro. Terima kasih Pak Ustadz, bincang lagi dalam acara Anggur Islami di channel YouTube kita yang sudah ditunggu-tunggu masyarakat muslim untuk membedah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Tentang zakat Pak Ustadz, kita langsung saja karena zakat ini adalah rukun Islam yang ketiga. Betul Pak Ustadz? Gimana? Zakat ini kan memang menurut sepengetahuan saya kan rukun Islam yang ketiga dari rukun Zakat Islam. rukun Islam yang ketiga. Iya. Yang menempatkan ketiga. Oh, begitu. Ditempatkan keempat ya gak apa-apa. Ya seumpama ada orang masuk Islam pas saat itu di bulan Ramadan, berarti kan apa? Wajib puasa dulu apa zakat dulu? Ya puasa dulu. Puasa dulu. Begitu ya Pak Ustadz. Ya oke, itu gak penting ya dibahas ya, mau zakat ketiga atau keempat itu kalau urut-urutannya memang kan begitu ya. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Iya betul Pak Ustadz. Gimana zakat? Iya begini Pak Ustadz, karena zakat ini adalah hukumnya wajib bagi kita sebagai umat Islam. Perlu saya pertanyakan kepada Pak Ustadz, apa-apa saja yang harus diyakati kita sebagai umat muslim Pak Ustadz? Ya, oke, kita bedah secara terperinci ya. Zakat yang mana kita kemarin juga zakat kemarin zakat fitrah sudah ya. Sudah zakat ya. Fitrah sudah jelas. Mungkin kalau yang belum jelas bisa ditanya-tanya lewat media sosial ya nggak apa-apa, lewat komentar-komentar di kanal kami, kanal YouTube kita nggak masalah. Di Anggur Islami. Iya. Zakat itu secara lafadz kemarin kemudian secara lugot itu arti bahasa umum itu an-nama'u. An-nama'u itu muda. Dan itu nggak penting. Wasar'an secara syariat zakat itu adalah nama dari suatu benda atau suatu harta, nama harta. Nama harta yang khusus diambil dari orang khusus. Kemudian diberikan kepada golongan khusus. Istilahnya begitu kalau secara fikih ya. Nama harta diambil dari orang yang khusus. Kemudian diberikan, setelah diambil kemudian diberikan kepada golongan yang khusus. Artinya tertentu, ditentukan. Enggak semua orang wajib zakat. Ya secara umum tentu saja orang yang punya atau kelebihan harta itu yang zakat. Kita kajian ini zakat mal ya. Yang kemarin zakat fitrah sudah, zakat mal. Artinya selain zakat fitrah itu ada zakat-zakat lagi yang mana harus dipenuhi sebagai orang Islam. Tuh. Yang pertama yang wajib dizakati itu hubungannya dengan semuanya hubungannya dengan pekerjaan ya. Hampir semuanya hubungannya dengan pekerjaan. Itu ternak. Itu Pak Ustadz. Orang yang mempunyai ternak itu ketika sudah memenuhi ketetapan wajib zakat, maka dia wajib zakat. Ketentuannya diantaranya itu ternak itu juga nisab dan setahun. Nisab itu ukuran jumlah atau ukuran berat. 1 tahun ukuran waktu. Untuk jumlah Pak Ustadz mungkin? Enggak, nanti dulu. Ternak itu apa saja yang wajib dizakati ternak itu? Ternak itu yang wajib dizakati itu kalau dalam fikih ya. Nanti kita ajak atau kita sosialisasikan kepada masyarakat ya. Kalau fikih itu hanya al-ibil, onta, al-bakor, sapi atau kerbau itu sama. Kemudian al-ghonamu, al-ibilu, al-bakoru, al-ghonamu. 3 jenis hewan ternak yang wajib dizakati. Berarti selain itu secara fikih memang tidak wajib. Ternak ayam nggak wajib dizakati. Begitu. Tapi nanti dulu. Lebih baik tetap
kita mengajak mungkin zakatnya bukan masalah ternak ayam tapi penghasilan itu tentu lebih baik dizakati. Betul. Iya. Ya Pak Ustadz. Jadi gitu ya. Iya. Ternak itu ada tiga. Onta, sapi atau kerbau, kemudian kambing. Kalau onta itu 5. Dalam 1 tahun kalau sudah punya onta 5, itu wajib mengeluarkan zakatnya itu kambing 1. Oh begitu. Tapi ini enggak saya perinci panjang lebar ya, karena di sini juga enggak banyak atau enggak ada orang yang ternak onta. Iya betul. Kemudian sapi ya. Itu ketentuannya juga ya. Sapinya atau ternaknya ini dilepas Pak Suro. Oh. Tidak dikandangkan kemudian tiap hari orangnya ngasih makan seperti di Indonesia rata-rata masyarakat kita memelihara kambing atau sapi itu di kandang yang mana pemiliknya tiap hari mencari rumput untuk ngasih makan. Yang seperti itu udah wajib dizakati. Oh. Yang wajib dizakati itu ternak lepas, dia punya lahan luas berhektar-hektar, kemudian kemudian dipagari, kemudian dia beli ternak banyak itu. Nah, kalau sudah memenuhi dalam 1 tahun sudah memenuhi jumlah yang telah ditentukan oleh syariat atau oleh fikih atau aturan agama, itu wajib dizakati. Kalau onta itu 5. Kalau sudah punya onta 5, maka dia 1 tahun ini ukurannya wajib mengeluarkan kambing 1. Itu saja ukurannya. Kemudian yang kedua tadi apa? Sapi atau kerbau ya? Iya, sapi atau kerbau. Sapi atau kerbau itu 30 ekor. 30 ekor. Itu. Kalau istilah ini ya, awalu nisabil ibili khamsun wa fiha syatun. Awalu nisabin utawi kawitane nisabil ibili. Awalu nisabil ibili khamsun. Nisabnya unta 5 ukuran. Dalam 1 tahun tentunya. Dalam 1 tahun. Wa fiha syatun. Dan apabila sudah punya 1 tahun punya 5, maka wajib mengeluarkan kambing 1. Kemudian wa awalu nisabil bakori, nisabnya sapi itu salasuna. 30. Iya, 30. Berarti kalau sudah punya 30 dalam 1 tahun, wajib zakat 1. Wa yajibu fiha tabiun, pedet. Oh. Tabiun itu bahasa tabiun itu perkara sing anut. Mulane sapi ku ada induknya terus anaknya kan mengikuti maka anak sapi ini dikatakan bahasa Arabnya atau bahasa fikihnya tabi. Oh. Jadi ketika punya sapi 30, maka pedet, cara wong Jawa pedet anaknya itu anaknya sapi itu zakatnya 1 ekor. Oke. Kita buat gampang-gampang gitu ya. Kemudian nisabnya wa awalun nisabil ghanami, nisabnya kambing itu arbauna 40 ekor. Ketika 1 tahun sudah punya 40, maka dia wajib mengeluarkan kambing 1. Oh, begitu ya. Itu secara umum. Kalau masalah ternak, ternak selain 3 tersebut, itu enggak wajib zakat. Oh. Tapi marilah kita zakati, mungkin bukan atas nama ternak, tapi atas nama penghasilan. Itu jauh lebih baik. Karena sekarang peternak ayam potong maupun ayam telur katakanlah, itu kan hasilnya luar biasa. Ketika hasilnya besar, ngapain sih kita tidak membagi kepada sesama mereka yang lemah katakanlah itu, orang-orang duafa, fakir, miskin dan sebagainya kan gitu. Itu jauh lebih baik. Betul sekali Pak Ustaz. Kemudian zakat selanjutnya adalah tadi apa, ternak ya? Ternak ya. Kemudian al-asman ini emas perak. Emas perak, ketika Anda punya simpanan emas perak banyak, itu wajib dizakati. Maka emas perak yang menjadi perhiasan tidak wajib dizakati. Biarpun banyak Pak Ustaz. Iya, tapi banyaknya orang pakai emas persen mau berapa sih? Apa mau ini gelang ya? Gelang sampai begini kan ya. Kan itu orang India tak lihat di film itu ya. Ini kan sampai segini itu banyak. Enggak wajib itu simpanan emas dan perak. Itu ukurannya kemarin sudah ya Pak? 80 gram. Iya, sekitar 80 juta ya. 80 juta. Itu. Kemudian barang yang wajib apa lagi yang wajib dizakati adalah azuru itu tanaman. Oh, tanaman. Terus asimar itu buah-buahan. Jadi tanaman itu yaitu tanaman yang menjadi bahan pokok, makanan pokok di negara tersebut. Kalau kita apa? Padi.
Hitung-hitungannya Pak Ustadz? Jagung tentu nisabnya itu 8 kuintal, berapa, hampir 9 kuintal. Tapi kebanyakan kita itu dibulatkan, yaitu 1 ton. 1 ton. 1 ton. Penghasilan 1 ton. 80 kuintal. 10 kuintal. Iya, 1 ton gitu. Iya. 100 ton. Kalau tidak sampai itu ya belum wajib zakat. Panennya maksudnya itu. 1 tahun itu kalau dapat 1 ton, keluar berapa Pak Ustadz? Itu tadi apa? Ada yang rubu'ul usur. Iya. Oh, kok rubu'ul salah ya? Al usur sama nisful usur. Al usur 1/10, nisful usur 5% atau 5%. Separuhnya dari 1/10. Iya. Kalau kita punya tanaman itu enggak pakai biaya, artinya kita tanam, kita biarkan terus buah, kita panen. 1 ton itu 10% berarti. Berarti kalau 1 ton dapat berapa Ustaz? 1 kuintal. 10 kilo, 100 kilo. Iya, 100 kilo. 1 ton 100 kilo. Iya. Kalau tanam cuma-cuma terus panen. Kalau dibiayai Pak Kalau Ustaz? dibiayai sebagaimana itu istilahnya apa ya? Insukiyat dimunatin ya. Iya. Dibiayai, disirami dengan biaya. Kalau dulu dipupuk, umrahnya itu kan kalau bertanam itu kan tetap disirami ya. Iya. Mereka pakai kuda, pakai onta untuk ngangsu air istilahnya, untuk nyirami tanduran tanaman itu nisful usur, separuh dari 1/10 berarti 5%. Kalau panen 1 ton berarti 50 kilo. Ya. Biar masyarakat Indonesia jelas berarti. Jadi biar padi. Kalau dapat 1 ton padi berarti wajib diyakati. Itu sudah lebih, hitungan itu sudah maksimal, sudah lebih itu, sudah dilebihi. Artinya enggak ukuran kurang. Enggak. Sebagaimana zakat fitrah itu 2,5 kilo itu kan sebetulnya sudah lebih ya. Oh, kalau dihitung secara fikihnya itu enggak sampai 2,5 kilo. Mungkin 2 kilo berapa on gitu mungkin. Cuma dibulatkan. Dibulatkan kan enak gitu. Untuk istilah hukum itu ikhtiyat. Ikhtiyat itu hati-hati. Tentu lebih baik kita itu kalau memberi ya orang dipaske, enggak dipaskan itu ya. Dilebihkan ya. Walaupun sedikit. Syukur bisa lebih banyak malah lebih bagus. Malah lebih bagus betul. Ya. Kemudian yang selanjutnya itu asimar. Asimar itu atau asamaru, buah-buahan. Buah-buahan itu yang wajib dizakati dalam fikih adalah kurma dan anggur. Atau azabib itu ada yang memaknai kismis ya. Atau ya anggur itulah. Anggur. Lah selain buah itu ya enggak. Tapi kita enggak begitulah. Sekarang itu sudah canggih-canggih ya. Pertanian, perkebunan sudah canggih-canggih. Jadi buah-buah itu enggak cuma itu saja. Mungkin punya perkebunan apel, perkebunan kelengkeng. Bahkan mungkin hanya daun ya, perkebunan teh. Ya tentu bagus kalau dizakati. Walaupun secara fikih memang tidak ada hukum yang mengharuskan zakat, akan tetapi tentu lebih baik dizakati. Betul Pak Ustaz. Iya, kebun-kebun macam-macam sekarang kan. Apalagi kalau desa-desa kita ya itu apa? Semongko. Iya. Terus apa itu namanya? Melon. Ya. Wah, itu kan harganya juga mahal-mahal. Tanamnya 1 hektar, 2 hektar itu jutaan hasilnya itu. Mungkin diambilkan dari itu zakat untuk penghasilan mungkin. Penghasilan. Nah, walaupun itu enggak termasuk tanaman yang wajib dizakati, tapi zakatnya tetap itu adalah penghasilan. Kemudian Mas Perak sudah, tanaman buah-buahan sudah, kemudian yang terakhir tadi ada 5 jenis ya. Ada 5 jenis yaitu mulai dari pertama ternak, terus apa namanya Mas Perak, terus tadi apa? Tanaman ya. Tanaman itu bisa dari ya tanam padi dan sebagainya, terus buah tadi, terus Mas Perak ya. Terus yang 5 azuru. Enggak. Mas Perak sudah azuru. Azuru itu ya tadi tanduran ya. Kemudian yang terakhir itu tijaroh. Apa itu tijaroh Pak Ustaz? Zakat perdagangan. Zakat perniagaan. Itu wajib dizakati. Jadi istilah tijarah itu taghlibul mali, taqlibul mali. Figur diribhi dengan tujuan cari untung. Anda itu molak-malik ke harta dengan menjual membeli, kemudian Anda dengan tujuan untung. Nah, itu wajib dizakati. Hitungannya secara umum hitungannya begini. Anda itu mulai berjualan, itu katakanlah puasa katakanlah. Puasa itu Anda mulai berjualan. Sampai puasa lagi itu seluruh untungnya hasilnya enggak seluruh
dagangannya itu dihitung Iya. aja. Oh gitu. Kalau sudah mencapai seperti nisabnya emas, Iya. maka disakati. Oh gitu ya. Iya. 80 juta kurang lebih ya. 80 juta itu karena 80 on ya. Iya. 80 gram. 80 gram emas Kalau kurang lebih 80 juta ya. 80 juta. Karena harga emas sekitar sekarang diambil 1 juta lah kata Iya. emas. Emas 24 karat murni. Iya. Itu 1 juta berarti 80 juta. 80 juta. Ya, sekiranya perniagaan Anda itu mencapai itu, maka dizakati. Zakatnya itu rubul unsur, hanya 2,5%. Oh, begitu ya. Itu. Jadi keuntungan sudah Anda makan. Iya. Keuntungan sudah pakai anak sekolah. Itu ya sudah nggak ada zakati, sudah nggak ada itu. Artinya dalam lingkup atau gudang perniagaan Anda itu dihitung aja di situ. Berarti dihitung kotor nih dari kita transaksi itu ya selama nggak perlu satu. dihitung satu-satu ya nggak dikirakan kan tahu Dikira-kira. kayak ini sekian berarti kira-kira ada sekian, ini sekian jadi total sudah ada Umpama 500 juta satu tahun. Itu kan kejujuran dari hati loh ya. Iya. Itu. Kadang-kadang orang dagangan saya belum ada, ini baru sedikit kok. Padahal sudah banyak. Itu kembali lagi ke diri kita sendiri. Dirinya sendiri masing-masing. Betul Pak Ustaz. Itu secara umum itu harta dagangan itu seperti itu. Nah, maka yang masuk kategori seperti itu seperti juga harta penghasilan. Nah, Pak Suro ini pakai TPI sama itu gajinya itu kalau 1 tahun, walah, tidak ada. Ya kita syukuri alhamdulillah gitu aja. Tidak ada 80 juta. Oh ya tidak ada Pak Ustaz. Tapi sama sampingannya loh, bukan gaji pokok loh ya. Loh iya toh ya, sama sampingannya. Ya nanti kita hitung, kita sedikit-sedikit juga dagang kan. Dagang ya. Insya Allah nanti kita dagangnya kita hitung. Kita hitung semua lah. Biarpun itu sedikit, yang penting kita syukuri dan tetap insya Allah akan kita hitung juga untuk. Saya pernah ada pada kajian fikih ya, ngaji fikih itu ada dari yang ngaji itu gini, punya teori gini. Iya. Kapal itu seumpama diibaratkan sawah ladang gimana Pak Ustadz kan gitu. Iya. Nanti yang dizakat itu hasil-hasilnya saja. Ya enggak masalah ya, saya gitu saja. Enak saja lah. Iya. Kapal jadi punya penghasilan, hasilnya Dizakati. setiap pulang kan pasti lelang ya. Lelangnya berapa kotor itu diambil zakat dulu baru dibagi kan bagus. Ya malah sangat luar biasa sekali. Iya. Mungkin lelang 2 miliar berarti berapa? 50 juta ya? Iya. Oh iya 50 juta ya. Enteng. Ya monggo yang pengusaha-pengusaha itu semoga terketuk hatinya untuk melakukan zakat. Semoga. Untuk mereka yang membutuhkan. Untuk berarti untuk tadi yang dizakati semua ada 5 tadi sudah Pak Ustadz nggih. Iya. Sekarang kita mungkin kita urutkan ya coba ya biar pada paham lagi ya. Iya. Pertama ternak. Iya. Oke. Ternak. Terus yang kedua apa itu namanya? Mas perak. Mas perak. Saya urutkan dari kitab fikihnya ya. Iya. Gitu. Wahya al-mawasi. Pertama al-mawasi itu ternak atau an-na'amu. Iya. An-na'amu itu ternak. Kemudian asman itu mas perak. Mas perak. Kemudian azuru itu tanaman. Iya. Kemudian yang keempat asimar. Iya. Ya, asimar itu buah-buahan atau asamar ya, asamaru. Iya. Atau asimaru sembarang lah. Itu buah-buahan. Terus yang kelima urudu tijarah adalah harta dagang. Harta dagang atau harta perniagaan. Yeah. 5 hal ini secara fikih itu ya wajib dizakati. Yeah. Selain ini secara hukum secara fikih ya memang ya enggak. Contoh mungkin tanduran apel. Yeah. Terus semangka, melon dan sebagainya. Yeah. Tapi sekali lagi saya anjurkan mohon saudara-saudara kita semua orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, kita menzakati itu tidak hanya melulu perintah dari fikih atau anjuran fikih begini saja, tapi tidak, lebih dari itu adalah kita niati berangkat dari mensucikan harta kita, karena yang kita dapat sekali lagi harta yang kita dapat tidak semuanya itu halal murni, mungkin ada kecampuran haram-haram dikit, apalagi perdagangan. Ini Pak Suro, Pak Suro dagang nggak usah tersinggung kalau saya bicara Pak Suro mungkin kadang-kadang rontok bodoni, tentang payu regoni larang dan sebagainya, lah itu dagang. Lah ya kira-kira itu ono campurannya haram apa ora? Kan gitu ya. Ada campurannya apa? Lah itu dibersihkan dengan bentuk zakat itu. Kadang kan marketing itu kan tidak sesuai barangnya tapi marketingnya gambarnya bagus ya gitu. Kan juga bisa juga lagi. Bisa juga. Lah itu nanti dibersihkan dengan zakat. Atau mungkin timbangan kita mungkin enggak sesuai Jadi kadang entah berangkat dari sibuknya atau memang sengaja curi timbangan dan sebagainya faktornya banyak sekali. Betul Pak Ustaz. Faktor yang menjadi tidak halal 100%, artinya masih ada kecampuran walaupun sedikit dari
transaksi haram, maka kita zakati. Lah cara membersihkan apalagi karena ya dengan zakat itu cara membersihkannya. Pakai apa? Membersihkan itu dizakati itu. Maka saya mikir gini ya. Orang fakir miskin itu selalu diakali. Dia loh penyebabnya orang kaya menjadi hartanya bersih kan dia. Dan seumpama orang fakir miskin tidak ada yang mau dikasih zakat seumpama ini. Tapi nggak mungkin ya. Nggak ada yang mau dikasih zakat. Terus kita kan nggak bisa mengeluarkan zakat. Berarti harta kita kan haram. Kalau ada yang haram, cara membersihkannya susah juga, Mas. Nah, itu dengan zakat itu. Kita ya berterima kasih juga berarti. Mereka ini. Dengan bahasa lain begitu. Iya. Kita jangan mengecilkan fakir miskin. Karena fakir miskin itu menjadikan orang-orang kaya itu hartanya bersih. Penyebabnya ya mereka itu. Betul. Atau orang yang mampu membersihkan hartanya orang kaya menjadi bersih siapa? Ya orang-orang miskin yang menerima zakat kita itu, Mas. Yang menerima zakat itu. Wah, luar biasa itu. Itulah Allah sudah jasanya luar biasa kepada orang kaya itu, orang fakir miskin itu. Maka perlu dilestarikan enggak itu? Ya, wah itu. Karena mengentaskan kemiskinan. Tapi kalau enggak ada orang miskin kita susah juga ngasih zakat kepada siapa? Tapi Allah sudah mengatur semuanya. Tapi tidak mungkin di dunia ini tidak ada orang miskin. Tidak mungkin. Tetap selalu ada. Nanti yang kerja siapa, Pak Ustaz? Karena ada sunatullah seperti itu. Oke, Pak. Terus gimana? Untuk selanjutnya Pak Ustadz, tadi bab zakat sudah. Sekarang kita mau tanya kepada Pak Ustadz tentang golongan siapa saja yang berhak untuk menerima zakat kita, Pak Ustadz. Golongan siapa saja yang berhak menerima zakat, ya. Ini ada di Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa binis sabil. Jadi zakat di sini memakai bahasa as-shadaqatu. Karena tidak zakat saja yang diberikan kepada golongan 8 ini. Sedekah biasa juga boleh gitu loh. Jadi ini menyangkup semuanya. Baik itu zakat, baik itu sedekah wajib. Sedekah wajib itu disebut zakat. Sedekah sunnah ya disebut sedekah biasa. Infak dan sebagainya istilahnya itu. Tapi setidaknya itu ada dua. Yang satu adalah memberi wajib sama memberi sunnah. Kedua-duanya atau kesemuanya itu dirangkum menjadi satu. Urutannya dalam Al-Quran, perintah Allah adalah pertama itu fakir. Fakir itu siapa? Fakir adalah orang yang tidak punya harta, juga tidak punya pekerjaan untuk mencukupi kebutuhannya. Betul. Prioritas pertama itu fakir dalam ayat itu ya. Gitu. Yang kedua miskin tadi ya, wal masakini pira-pira wong miskin. Miskin itu orang yang punya harta, punya pekerjaan, tapi tidak mencukupi kehidupannya sehari-hari. Untuk mencukupi keluarga. Berarti dia itu gali lubang tutup lubang, untuk mencukupi kebutuhannya. Pinjam sana, bisa jalan. Nanti gak jalan lagi pinjam sana. Untuk nutupi pinjam kemarin dan sebagainya. Orang ya hidupnya seperti itu miskin. Ya, berarti di atas fakir sedikit. Gitu. Di atasnya lagi itu sudah orang kaya namanya. Sudah cukup. Cukup orang cukup, Pak Ustaz. Itu enggak patut dikasih itu. Tak patutlah. Terus yang ketiga, wal amilina 'alaiha. Orang yang ngopeni atau apa itu biasanya? Wong sing ngopeni zakat. Amil itu orang yang ngopeni ngurusi zakat. Mulai dari mengambil dari orang kaya, membagikan kepada yang berhak. Itu. Jadi amil itu kriteria terpenting adalah dia itu mengambil zakatnya seseorang dari orang kaya, diambil zakatnya, kemudian dibagi kepada orang atau golongan yang berhak menerima zakat. Dan orang ini statusnya resmi diangkat oleh imam atau kepala daerah atau kepala wilayah yang sah. Mungkin termasuk paling kecil adalah kepala desa. Kepala desa sudah memutuskan dengan rapat bersama si A menjadi amil, disetujui semuanya. Beberapa orang itu ngurusi zakat. Untuk selanjutnya Pak Ustadz mungkin setelah amil. Selanjutnya setelah amil adalah mu'alaf. Mu'alaf itu berarti kita tidak mengenal dia kaya atau miskin. Oh begitu. Iya, karena ini untuk menyenangkan karena dia baru masuk Islam.
wajib mendapat zakat. Semacam tali persaudaraan atau tali ikatan batin. Mereka sudah akidahnya masuk ke Islam sama seperti kita, tauhidnya ada benar, imannya benar. Nah itu kita kasih mereka dengan memberi, walaupun orang kaya. Oh begitu. Loh gini loh ya, orang maaf ini non Muslim kemudian masuk Islam, dia orang kaya, diberi beras walaupun hanya sebesar 5 kilo atau mungkin 10 kilo. Kalau baju itu sekitar 10 kilo kan tiap bagi kalau Idul Fitri. Itu. Mereka bukan masalah beras 10 kilo. Mereka itu merasa dianggap saudara. Mereka mulai dianggap dalam Islamnya. Itu luar biasa. Itu penting itu. Islam juga memikirkan seperti itu. Itu penting sekali. Itu. Kemudian apa? Nomor 5 setelah mu'alaf. Wa fi riqab itu seorang budak yang mempunyai perjanjian, bukan budak murni ya. Budak murni itu gini, kronologi budak itu yang jelas. Ketika ada 2 golongan, mungkin itu satu antar negara atau mungkin antar suku, itu perang. Itu pasti yang kalah menjadi tahanan. Nah itu namanya budak. Gitu. Perlu dicatat, perlakuan budak terbaik sepanjang sejarah adalah syariat agama Islam. Kita bangga sekali. Jangan kemudian, wah Islam itu gimana itu kok membolehkan perbudakan. Jangan bicara Islam membolehkan perbudakan. Perbudakan sebelum ada Nabi sudah banyak perbudakan. Di mana-mana itu sebelum negara berdaulat seperti istilahnya itu membuat republik bentuk republik atau apalah sekarang ini di era modern. Itu perbudakan itu di mana saja ada perbudakan. Dan yang paling bagus memperlakukan budak itu umat Islam. Sepanjang sejarah manapun. Dihargai betul. Sampai tuannya itu boleh berkumpul dengan budaknya itu kalau sudah ada persetujuan dari imam. Kalau dulu zaman Nabi seperti Nabi. Di tahanan kalau laki-laki ini jatuh siapa itu gitu. Itu yang menentukan imam. Mereka diperlakukan. Walaupun mereka tidak punya hak total, tapi diperlakukan manusia. Ya bekerja, tidak boleh memaksa, tidak boleh memukul, tidak boleh menyakiti budak. Nah kemudian ada budak-budak itu yang statusnya itu seperti budak ada transaksional. Kalau kamu mampu membayar sekian, kamu saya bebaskan. Nah, budak-budak yang sudah seperti ini harus dikasih zakat biar untuk menambah jumlah ketentuan yang menjadikan dia bebas. Menjadi budak. Islam itu termasuk cara atau teori atau apalah orang menyebut paling bagus dan paling kemudian memperlakukan budak sebagaimana manusia. Kemudian yang paling getol untuk istilah pembebasan budak. Itu syariat agama Islam. Paling getol. Bahkan apa-apa saja ya, mulai dari orang yang sumpah palsu, istilahnya sumpah tidak sesuai itu karena sumpah dia wajib membayar kafarah, diantaranya bebaskan budak. Orang puasa kumpul istri sengaja itu kan puasanya batal, bahkan harus menebus, tebusannya bebasan budak. Islam itu udah bagus sekali. Bahkan pelopor utama Islam adalah pembebasan budak. Ini harus diakui. Ini enggak hoax, ini harus diakui. Pelopor terbesar, pelopor pertama kali, pelopor terbesar untuk penghapusan istilah budak adalah syariat agama Islam. Boleh dibandingkan dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain, boleh dibandingkan. Itu ya. Jadi budak yang punya perjanjian, ketika dia itu bisa menebus kepada tuannya, maka dia bebas. Maka kita harus bantu budak ini agar cepat bebas dari zakat dan sedekah yang lain. Kemudian lanjutannya adalah nomor 6, wal ghorimina, orang yang punya utang. Intinya ini orang yang kelilit utang. Begitu. Kalau era modern, orang punya hutang banyak itu malah usahanya sukses. Orang yang usahanya sukses kaya raya justru mah hutangnya banyak. Bukan itu yang dimaksud fikih atau syariat ini yang wajib atau yang berat dikasih zakat, bukan itu. Tapi orang betul-betul kelilit utang. Wes enggak usah dilihat, wah rumahnya bagus, rumah enggak jamin. Rumah kan rumah. Nah, ketika dia betul-betul enggak punya pekerjaan, kemudian memang dia susah hidupnya, kelilit utang kesana kemari, ya kita bantu dengan zakat. Kemudian wa fi sabilillah, sabilillah ini ya tentu dalam kaitannya fikih dulu adalah
tentara perang yang tidak bayaran. Tentara perang yang tidak bayaran. Pasukan-pasukan muslim yang tidak bayaran. Ya sebetulnya ya diupayakan mangan, ya seperti saja itu dikasih zakat. Nah ini karena sekarang tidak ada tentara seperti itu, apa? Ada ulama yang memberikan adalah orang yang berjuang di dalam mensiarkan agama Allah, itu disebut juga atau dikiaskan juga, disamakan juga dengan sabilillah, maka diberi zakat. Nah itu tentu kita pilih-pilih juga. Sama ustaz atau kiai sugih karuan masuk diweni zakat. Sama Pak Ustaz Suratman, Pak Ustaz Suratman sama itu kaya raya masuk dikasih zakat. Tapi gini ya. Saya tambah sedikit. Kadang-kadang orang awam itu zakat kalau tidak diberikan kepada kiainya atau siapa itu kurang marem. Maka kiai itu mbok nglegakno lah, ya ditampa, nang aja dibaca. Mosok kiai itu habis lebaran terus nguyangke beras sak-sakan sampai ngundang kol brondol, nguyangke beras pirang-pirang itu kan ya saru. Janganlah, mohon jangan, ya tetap kita menjadi keran saja, kita tampung, karena mereka mantap, nah kita yang memberi zakat, tapi tetap kita bagi. Itu bagus. Yang terakhir, Ibnu Sabil ini adalah siapa saja yang mempunyai perjalanan tidak maksiat, ada di perjalanan musafir, di tengah perjalanan, musafirnya dalam keadaan tidak maksiat, walaupun nggak punya tujuan ibadah atau apa, tapi jelas dia nggak maksiat, asal nggak maksiat, kemudian dia kehabisan bekal, itu wajib kita kasih dari zakat. Kemudian ada istilah itu, ada yang tanya dari netizen ya, apa itu santunan yatim piatu dan janda-janda. Itu protes, protes. Lah duda gimana Pak? Sebetulnya itu ya nggak ada ya. Dalam ini ayatnya kita baca nggak ada janda ya. Janda harus diberi nggak ada ya. Oh begitu ya. Paham Pak Suratman? Ya yang biasa Pak Suratman mungkin bisa dijelaskan Pak Suratman yang biasa menyantuni janda, perhatikan ini. Karena di dalam ayat ini tidak ada janda. Gimana Mas? Duda juga nggak ada. Oh begitu ya. Kalau itu dimasukkan kategorinya bukan janda, duafa. Oh begitu ya. Duafa maksudnya fakir atau miskin gitu loh. Itu malah kalau ada janda yang nggak mampu. Salah lagi malah jandanya dipilih-pilih Pak Ustaz. Mungkin yang masih muda. Kacau. Kan terkesan yang zakat. Kalau ada ustaz seperti itu ustaz intermezzo ini. Ya. Iya. Itu duda janda nggak ada bedanya sebetulnya. Duda kalau sudah tua memang nggak punya pekerjaan. Ya kategorinya yang tadi fakir atau begitu juga janda. Lah kalau memang dia janda, tapi dia, nah kalau di lingkungan kita atau sekarang lah kehidupan sekarang itu rata-rata janda pengusaha itu malah banyak, malah kaya. Masa seperti itu kita santuni dengan zakat? Oh ya jelas nggak pantas. Janda duda yang tidak mampu. Gitu. Untuk mungkin poin ini sekali lagi katakan ke netizen tadi ya, netizen ada yang tanya itu ya. Dia memprotes tetangganya karena yang disantuni janda. Yang duda-duda protes, duda kok enggak kan gitu. Ya udah kasih tahu aja. Jangan hanya janda saja. Duda-duda yang udah tua, duda-duda yang enggak bekerja itu disantuni. Harusnya gitu. Iya. Oke, untuk poin terakhir Pak Ustadz, apakah betul Pak Ustadz, zakat kalau kita keluarkan ini untuk kita, yang kita utamakan adalah dari keluarga kita sendiri dan tetangga, mungkin malah dari orang tua dulu, gimana Pak Ustadz, mau dijelaskan Pak Ustadz? Oh iya, nah, itu penting juga ya. Gini, zakat itu diberikan seseorang yang seseorang itu tidak ada sangkut pautnya dengan kita dalam hal nafkah kehidupan sehari-hari. Bapak kita, kalau kita yang rumat, kita tidak boleh memberi zakat kepada bapak, karena bapak kita atau orang tua kita itu dalam asuhan kita, dalam rawatan kita keluarga. Tapi kalau bapak sudah sendiri, kita bapak ibu urusan sendiri, kita keluarga urusan sendiri, maka ketika dia masuk kategori 8 ini, ya maka kita wajib. Tentu diprioritaskan tetap yang dekat, keluarga dulu, keluarga dekat. Mungkin adik jenengan, asal tidak dalam tanggung jawab jenengan, jenengan kasih ketika dia tidak mampu, boleh. Kakak sampean, bayu sampean, lek sampean, bahkan anak. Seumpama kita itu, tapi orang Jawa itu nggak ada ya. Orang Jawa itu kalau orang tua kaya, anak raja. Seumpama saja, orang tuanya kaya. Terus anaknya ini nikah, kemudian dia ingin mandiri, misah, buat rumah sendiri, pokoknya nggak mau dari bantuan dari orang tua. Dia ingin mandiri. Ketika masih tidak mampu, orang tua boleh memberi, karena sudah keluar dari tanggung jawab nafkah
ayah ibu tadi. Ya. Tapi kalau masih bersama ya tidak boleh. Iya. Itu. Termasuk orang tua kalau orang tua sudah misah sendiri ya kurang mau. Jenengan orang tua ikut jenengan? Oh enggak. Enggak, masih rumah sendiri. Rumah sendiri. Berarti ngurus sendiri. Kalau memang masih kategori fakir miskin kasih aja enggak apa-apa. Iya. Itu zakatnya. Ya, mungkin untuk malam ini Pak Ustadz tentang zakat saya kira cukup. Nanti bisa topik lain disambung di sesi lain. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.